Di sebuah kota, hiduplah dua orang dengan nasib yang sangat berbeda. Yang satu adalah seorang pria kaya yang hidupnya penuh kemewahan. Setiap hari ia mengenakan pakaian linen halus dan ungu yang mahal, berpesta pora dalam kemegahan yang tak ada habisnya. Namun, tepat di depan gerbang rumahnya yang megah, terbaring seorang pengemis bernama Lazarus. Tubuh Lazarus penuh dengan borok, dan ia begitu lapar hingga sangat mendambakan situ sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi, tak ada yang memberinya, hanya anjing-anjing liar yang datang dan menjilati luka-lukanya yang bernanah. Orang kaya itu, yang setiap hari melewati Lazarus, sama sekali tidak peduli. Ia mengabaikan penderitaan yang begitu nyata di depan matanya. Ia menutup mata dan hatinya, seolah-olah Lazarus tidak ada di situ. Waktu terus berjalan, dan akhirnya kematian menjemput keduanya. Takdir mereka setelah kematian sungguh kontras. Lazarus, sang pengemis yang menderita, dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham, sebuah tempat peristirahatan dan penghiburan bagi orang-orang benar. Sementara itu, orang kaya itu menemukan dirinya di alam maut, di tempat penyiksaan yang mengerikan. Dalam penderitaannya yang hebat, ia mengangkat matanya, dan dari kejauhan, ia melihat Abraham dan Lazarus berada di sisinya, dalam damai. Dari tengah nyala api yang menyiksanya, ia berteriak putus asa, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Tolong, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam api ini." Namun, Abraham menjawab dengan tenang, namun tegas, "Anakku, ingatlah, selama hidupmu di dunia, engkau telah menerima semua hal yang baik, segala kemewahan dan kesenangan. Sementara itu, Lazarus menerima semua hal yang buruk dan penderitaan. Sekarang, keadaannya terbalik. Ia dihibur di sini, dan kau menderita sengsara." Abraham melanjutkan, "Dan selain itu semua, di antara kami dan engkau terbentang sebuah jurang yang sangat dalam dan tak terseberangi. Jurang ini begitu besar, sehingga mereka yang ingin pergi dari sini kepadamu tidak bisa, dan mereka yang dari sana pun tidak bisa menyeberang kepada kami." Menyadari nasibnya sudah final dan tidak bisa diubah, orang kaya itu putus asa. Harapannya untuk dirinya sendiri telah sirna. Namun, ia teringat pada keluarganya. Ia pun mengajukan permohonan kedua. "Kalau begitu, Bapa, aku mohon, utuslah Lazarus ke rumah ayahku. Aku punya 5 saudara laki-laki. Biarlah Lazarus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak berakhir di tempat siksaan yang mengerikan ini." Ia berpikir, jika seseorang yang sudah mati datang dan berbicara kepada mereka, pasti mereka akan percaya dan mengubah hidup mereka. Tetapi, Abraham dengan tegas menolak permohonan itu. Ia menjawab, "Mereka sudah memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan apa yang tertulis di sana. Ajaran dan hukum Tuhan sudah tersedia bagi mereka sebagai panduan." Namun, orang kaya itu bersikeras, "Tidak, Bapa Abraham, aku kenal saudara-saudaraku. Ajaran biasa tidak akan cukup. Tetapi, jika ada seseorang dari antara orang mati yang datang kepada mereka, mereka pasti akan bertobat." Ia yakin bahwa sebuah mukjizat yang spektakuler adalah satu-satunya jalan untuk mengubah hati saudara-saudaranya. Disinilah Abraham memberikan jawaban penutup yang menjadi inti dari seluruh perumpamaan ini. Sebuah jawaban yang menusuk tajam. Ia berkata, jika mereka tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun ada seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Pesannya jelas, jika hati seseorang sudah begitu keras, sehingga menolak kebenaran yang sudah ada di depan mata, bahkan mukjizat terbesar sekalipun tidak akan mampu mengubahnya. Masalahnya bukan pada kurangnya bukti, tetapi pada keengganan hati untuk mendengar dan taat. Perumpamaan ini bukan sekadar cerita kuno. Ini adalah cermin
dan tantangan mendalam bagi kita semua hari ini. Pertama, kisah ini menggarisbawahi bahwa kesempatan untuk menentukan nasib kekal kita hanya ada di kehidupan ini. Sekarang, tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada masa percobaan setelah kematian. Keputusan, tindakan, dan bahkan kelalaian kita di dunia inilah yang membentuk realitas abadi kita. Jurang yang memisahkan orang kaya dan Lazarus setelah kematian adalah jurang yang permanen. Kedua, dosa terbesar orang kaya itu bukanlah kekayaannya. Banyak orang saleh dalam sejarah yang juga diberkati dengan kekayaan. Dosanya adalah sikap hatinya yang acuh tak acuh dan tidak peduli. Ia gagal menunjukkan belas kasih kepada Lazarus yang menderita tepat di depan pintunya. Mengabaikan kebutuhan sesama yang paling mendasar. Sama artinya dengan menutup hati terhadap Tuhan sendiri. Hati yang dingin dan apatis adalah tanah subur bagi dosa. Ketiga, dan ini mungkin yang paling menantang, kita sering merasa butuh tanda-tanda ajaib untuk percaya. Kita menunggu seseorang bangkit dari antara orang mati untuk meyakinkan kita. Namun, perumpamaan ini menegaskan bahwa bukti yang kita butuhkan sudah cukup. Ajaran ilahi, hati nurani yang dianugerahkan Tuhan, dan panggilan untuk mengasihi sesama sudah bergema di sekitar kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sudah cukup berbicara, tetapi apakah kita bersedia untuk mendengarkan? Apakah kita mau membuka telinga dan hati kita terhadap kebenaran yang mungkin tidak nyaman, yang menuntut kita untuk berubah? Kisah ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi mendalam. Mari kita periksa hati kita. Adakah Lazarus di depan gerbang kehidupan kita yang selama ini kita abaikan? Mungkin itu bukan pengemis secara harfiah, tetapi bisa jadi rekan kerja yang kesepian, anggota keluarga yang butuh dukungan, atau tetangga yang sedang kesulitan. Apakah kita menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki untuk menunjukkan kasih dan keadilan? Atau kita menimbunnya untuk kenyamanan diri sendiri? Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya pertobatan ketika semuanya sudah terlambat. Ketika jurang yang tak terjembatani telah terbentang di hadapan kita secara permanen. Pertobatan sejati dimulai hari ini dengan tindakan kasih yang nyata, sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.